Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan tanda kekerasan di bagian leher dan dada pada jenazah Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN yang diculik dan ditemukan tewas di Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil otopsi, tim forensik menemukan adanya luka lebam akibat benda tumpul di bagian leher dan dada korban. Luka ini jadi penyebab kematian karena adanya tekanan pada tulang bagian leher dan dada sehingga korban kesulitan bernapas. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Sayatan atau pukulan? Benda tumpul yang menyebabkan dia kesulitan bernapas. Betul. Inilah wajah 4 pelaku penculikan Kepala Cabang sebuah bank BUMN Ilham Pradipta. Mereka diringkus polisi tak lama setelah aksinya terbongkar. Keempat pelaku ditangkap tim Resmob Polda Metro Jaya di tempat berbeda. 3 pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 orang lain dicokok saat mendarat di Bandara NTT. Belum diketahui apa yang membuat pelaku tega menculik dan membunuh korban. Kamis malam, ratusan pelayat yang sebagian besar rekan korban mendatangi pemakaman umum Situ Gede di Bogor, Jawa Barat. Mereka mengantar Ilham Pradipta ke tempat peristirahatan terakhir. Istri korban bersama anaknya berusaha tegar saat pemakaman. Sang istri berharap polisi dapat mengungkap kasus ini hingga tuntas. Diusut sampai tuntas sih, cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Harapan saya ketika pelaku udah ketemu dihukum setimpal seberat-beratnya, karena suami saya orang baik tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Rabu pagi, Ilham Pradipta diculik di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Rekan almarhum sempat mencoba mencegah, namun mobil melaju kencang. Pada keesokan paginya, korban ditemukan oleh penggembala sapi dalam kondisi tewas di Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku penculikan kini telah ditangkap, namun polisi menduga ada pelaku lain yang diduga menjadi dalang di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN sudah ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan Junaidi Saputra di Polda Metro Jaya. Selamat malam, Jona. Polisi masih memburu 1 orang yang diduga sebagai eksekutor dan juga dalang di balik kasus ini. Bagaimana pengejarannya, informasinya, Jona? Ya Ibrahim, dari tersangka yang ada polisi sudah menahan 4 orang, di mana 3-nya ditangkap di Jakarta dan 1 ditangkap ketika sudah sampai di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk 1 yang masih pengejaran adalah otak pelaku, dan polisi sendiri pun masih melakukan penyelidikan terkait dengan kemana lari 1 orang tersebut. Jadi ketika nanti sudah tertangkap, barulah nanti akan semakin terang apa yang menjadi motif utama. Terkait dengan adanya penyelidikan ini, memang polisi sendiri akhirnya sudah mengeluarkan hasil dari forensik, di mana hasil forensiknya ini sangat jelas bahwa almarhum ini dianiaya. Tentu saja penganiayaannya ini tidak hanya di tampak luar tapi juga tampak dalam. Jadi dari pihak forensik sendiri menyimpulkan bahwa almarhum ini kehabisan napas. Apakah dicekik atau tidak, ini polisi sendiri masih pengembangan. Jadi ada luka di dada dan kepala. Apakah ini nanti almarhum dipukul dengan benda tumpul yang mungkin seperti tongkat atau apa, ini juga masih dalam terus pengejaran. Yang pasti terkait dengan adanya 1 orang yang menjadi otak pelaku ini, polisi masih melakukan pengejaran. Apakah
di dalam Jakarta atau luar. Tadi saya sempat menanyakan kepada pihak polisian, polisi enggan menjawab dan meminta awak media untuk bersabar hingga nanti selesai ditangkap, dikarenakan ini untuk mengantisipasi adanya kebocoran informasi khususnya mungkin kepada para pelaku yang terus berlari. Ya pasti dari pihak polisian sampai saat ini masih melakukan pengejaran kepada satu orang yang diduga adalah otak pelaku dari penganiayaan kepada almarhum ini. Ibrahim. Jonah, hasil pemeriksaan sementara bagaimana? Apakah ada informasinya? Motifnya apa dengan ditangkapnya 4 pelaku ini? Ya Ibrahim, kalau kita lihat di media sosial ini memang cukup bertebaran. Ada yang mengatakan ini terkait dengan ada mungkin tidak senang atau iri hati dan isu lain. Namun dari pihak polisian, dari penyidik mengatakan bahwa jangan ada prasangka dulu dikarenakan memang harus ditangkap dulu si otak pelaku ini untuk bisa mengetahui apa yang menjadi motif atau penyebab awal. Apakah mungkin ada motif-motif lain, mungkin terkait dengan adanya persaingan ataupun ada motif lain seperti apa, polisi sendiri belum mau menyimpulkan dikarenakan yang terpenting adalah menangkap lebih dahulu. Nah, terkait dengan 4 orang yang sudah ditangkap, polisi sendiri saat ini masih melakukan pengembangan untuk mencari tahu mengapa bisa terjadi kekerasan. Jadi terkait dengan adanya barang bukti berupa CCTV di mana sangat jelas terlihat ketika keluar dari mobil almarhum dan akhirnya langsung dibawa lagi kembali dengan cara yang cukup cepat. Tentu saja ini adalah dugaan-dugaan apakah ini akan diculik terkait ada tindakan tertentu atau mengarah kepada suatu hal. Yang pasti dari pihak penyidik meminta awak media untuk bisa bersabar dikarenakan saat ini masih mencari dulu terkait otak pelaku, barulah nanti akan dilakukan pengembangan lebih detail untuk melihat apa yang menjadi motif awal terkait dengan adanya meninggalnya almarhum sampai saat ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Jonah Hamonangan untuk laporannya langsung dari Polda Metro Jaya.